Anak yang terkasih, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita belajar bersama tentang Ester, perempuan pemberani. Mari kita buka pelajaran kita pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau senantiasa mendampingi umat pilihan-Mu dengan penuh kesetiaan. Pada kesempatan ini kami akan belajar mengenal karya keselamatan-Mu melalui tokoh Ester. Bantulah kami agar pengenalan akan tokoh Ester membantu kami untuk memperjuangkan hal-hal yang baik dalam masyarakat, sehingga masyarakat semakin baik pula. Demi Kristus penolong kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan bacaan kitab suci yang diambil dari kitab Ester bab 2 ayat 1 sampai 21, bab 3 ayat 15 dan bab 7 ayat 1 sampai 6. Raja Ahasiweros dari Persia mengundang para pemimpin dari seluruh kerajaannya untuk pesta makan yang mewah di istana raja di Susan. Raja meminta ratunya Wasti untuk hadir ke hadapan para tamu untuk mempertontonkan kecantikannya, tetapi ratu menolak. Atas saran para penasihatnya, Raja Ahasiweros mengeluarkan dekret bahwa Wasti diturunkan sebagai ratu dan akan digantikan oleh perempuan lain. Raja Ahasiweros mulai mencari seorang perempuan untuk menggantikan Wasti sebagai ratu di seluruh kerajaannya. Ester juga dikenal sebagai Hadasa, adalah seorang perempuan muda Yahudi yang cantik yang diangkat anak oleh saudara sepupunya, Mordekai, setelah kematian orang tuanya. Ia memenangkan perhatian raja dan menggantikan Wasti sebagai ratu. Mordekai yang melayani di kerajaan Raja Ahasiweros menyelamatkan hidup raja ketika ia menghentikan rencana pembunuhan. Haman, seorang pejabat tinggi dalam pemerintahan Raja Ahasiweros, murka ketika Mordekai menolak untuk membungkuk di hadapannya dan menunjukkan hormat kepadanya. Untuk membunuh Mordekai, Haman berencana membunuh semua orang Yahudi. Ia meyakinkan Raja Ahasiweros bahwa orang Yahudi adalah orang yang keras kepala dan pemberontak berbahaya yang menolak mematuhi hukum raja. Raja Ahasiweros memerintahkan semua orang Yahudi di seluruh kerajaannya harus dilenyapkan dalam satu hari tertentu. Mordekai terkabung untuk orang Yahudi di depan istana raja. Ia mengirimkan pesan kepada Ester agar menggunakan pengaruhnya pada raja untuk menyelamatkan orang Yahudi dari kehancuran. Ester mengingatkan Mordekai tentang hukum bahwa setiap orang yang mendekati Raja Persia tanpa diperintahkan raja berisiko dihukum mati. Namun ia berjanji kepada Mordekai bahwa ia akan mengambil risiko ini demi bangsa mereka. Ester meminta Raja Ahasiweros untuk mengundang Haman ke suatu pesta makan yang diselenggarakannya. Pada jamuan makan ini, ia meminta raja bersama dengan Haman untuk menghadiri pesta makan lain yang sudah ia rencanakan keesokan harinya. Pada pesta makan yang kedua ini, ia menyebutkan permintaannya kepada Raja Ahasiweros.
dipenuhi dengan kebanggaan. Haman membanggakan diri kepada istri dan temannya tentang semua prestasinya dan undangan khusus untuk menghadiri jamuan makan dengan Raja dan Ratu Ester pada hari berikutnya. Namun, Haman mengakui bahwa semua prestasi ini tidak bermakna apa-apa selama Mordekai menolak untuk membungkuk dan menunjukkan hormat kepadanya. Atas saran istrinya, ia membangun sebuah tiang gantungan yang direncanakan untuk menggantung Mordekai. Sementara membaca arsip kerajaan Raja Ahasveros, menemukan catatan tentang campur tangan Mordekai demi keselamatan raja. Raja Ahasveros memerintahkan Haman untuk menyiapkan dan memimpin pemberian penghargaan kepada Mordekai karena tindakannya yang berani. Rasa dipermalukan Haman dengan pemaksaan untuk menghormati orang Yahudi semakin parah ketika istrinya memperkirakan bahwa ia akan tunduk di hadapan Mordekai. Selama pesta makan dengan Haman dan Raja Ahasveros, Ratu Ester mengatakan rencana Haman untuk menghancurkan orang Yahudi. Raja Ahasveros memerintahkan agar Haman harus dihukum mati. Ia harus digantung di tiang gantungan yang sudah ia siapkan untuk menggantung Mordekai. Mordekai dipromosikan ke posisi yang tinggi dalam pemerintahan Raja Ahasveros. Ratu Ester memohon kepada raja untuk menyelamatkan orang sebangsanya, yaitu orang Yahudi. Raja Ahasveros mengeluarkan dekret yang memberi wewenang kepada orang Yahudi untuk melawan bila hidup mereka terancam di bawah pemerintah sebelumnya yang dikeluarkan oleh Haman. Di seluruh kerajaan Persia, orang Yahudi menghancurkan banyak musuh mereka, termasuk 10 anak Haman. Sebaliknya, Mordekai makin populer dan berkuasa. Mordekai dan Ester menyatakan hari ke-14 dan ke-15 dari bulan Adar sebagai hari raya khusus di antara orang Yahudi, dikenal sebagai Purim, untuk mengenang pembebasan Tuhan atas umatnya dari musuh-musuh mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak yang terkasih, dalam keadaan darurat selalu saja ada orang-orang yang tampil jadi pemberani. Misalnya seorang karyawan yang dengan gagah berani menggagalkan perampok dengan senjata api di perusahaan tempat kerjanya. Meskipun karyawan itu luka, namun perusahaan terselamatkan dari perampokan. Kasus-kasus serupa juga terjadi di berbagai tempat. Pelakunya bermacam-macam. Ada anak-anak, polisi, pengurus rumah tangga, tukang ojek, dan sebagainya. Demikian juga Ester. Ketika bangsanya akan dilenyapkan di negeri Persia, Ester berani berjuang untuk menyelamatkan bangsanya dengan resiko dibunuh. Dengan bantuan pamannya Mordekai, Ester akhirnya berhasil menyelamatkan bangsa Yahudi dari pembinasaan. Justru musuhnya Haman yang akhirnya mendapat hukuman. Menjelang Ester melakukan tindakan itu, ia minta warga Yahudi untuk mendukung dengan puasa selama 3 hari dan berdoa kepada Allah. Allah berkenan mendengarkan doa warga Yahudi dan melindungi Ester dari aturan raja yang membunuh orang yang datang padanya tanpa dipanggil. Padahal Ester datang tanpa dipanggil. Namun berkat Tuhan ia luput dari hukuman raja. Anak yang terkasih, mari kita tutup pelajaran kita pagi ini dengan bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh